Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabat ikhwan akhwat fillah, malah kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peradaban Arab pra-Islam. Ketika kita belajar tentang sejarah peradaban Islam, maka tidak boleh tidak kita akan pelajari tentang peradaban Arab pra-Islam, supaya kita mengetahui di mana budaya yang dikembangkan oleh Arab yang asli, yang tidak ada sibghah dari ajaran Islam, dan di mana peradaban Islam yang berkembang di tanah Arab, sehingga dengan jelas. Karena banyak orang yang menyatakan bahwa tradisi-tradisi yang berkembang sekarang ini adalah tradisi Arab atau budaya Arab. Padahal ini bukan budaya Arab tadi, tapi sudah budaya Islam. Nah, maka untuk itu kita ini akan melihat ya lebih teknis tentang peradaban Arab pra-Islam. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari tentang kondisi sosial budaya. Bagaimana sosial budaya Arab sebelum Islam itu masuk, sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Yang pertama bahwa masyarakat itu adalah masyarakat musyrikin, yaitu penyembah berhala. Mereka menyembah patung sesuai dengan patung yang mereka yakini. Maka hampir semua kabilah itu mempunyai patung, mempunyai berhala yang mereka sembah, yang mereka yakini sebagai Tuhan atau sebagai pelantara, sebagai tawassul untuk mencapai keinginan, untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bermacam-macam lah. Tapi yang jelas mereka telah menyembah berhala. Sehingga di dekat Ka'bah saja itu banyak berhala-berhala yang mereka sembah. Salah satu berhala yang sangat terkenal namanya berhala Lata dan berhala Uzza. Ini merupakan berhala yang paling besar, yang paling diagungkan oleh suku-suku Arab, terutama suku-suku Quraisy pada waktu itu. Nah, kemudian yang kedua, mereka punya tradisi menguburkan anak perempuannya yang masih hidup. Kenapa mereka menguburkan anak perempuan? Karena mereka meyakini bahwa anak itu adalah sumber aib dalam keluarga. Kenapa ini terjadi? Karena tradisi Arab itu adalah berperang satu sama lain antar suku dengan suku, maka tahanan terutama perempuan itu ditahan oleh mereka, kemudian dijadikan budak dan dilakukan hubungan intim tanpa pernikahan. Maka itu menjadi sumber aib. Yang kedua, perempuan ini tidak bisa mencari uang, tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa berburu, sehingga sumber kemiskinan dalam kehidupan mereka. Maka mereka tidak mau punya anak perempuan karena sumber kemiskinan dan sumber aib. Kemudian budaya yang ketiga itu yaitu adalah perbudakan. Jadi di tanah Arab itu pada sebelum Islam itu masuk, itu perbudakan di mana-mana. Baik budak itu karena terjadi peperangan, hasil tahanannya dijadikan budak, orang-orang yang ditahan jadikan budak, atau memang dia itu dari keturunan budak, yakni seorang budak yang melahirkan anaknya menjadi budak, atau hasil membeli, maka jadi budak itu banyak sekali jumlahnya. Dan lebih mengerikan, budak ini tidak diperlakukan secara manusiawi. Mereka dilakukan seperti binatang. Mereka dipekerjakan di luar kemampuannya. Kemudian mereka itu disakiti seperti budak. Kemudian mereka disuruh bekerja di luar kemampuan mereka gitu ya. Dan kemudian mereka tidak punya hak sama sekali. Bahkan lebih dari itu, mereka digauli tanpa diikat dengan pernikahan. Yang disebut namanya milkul yamin oleh mereka. Kemudian yang keempat itu suka berperang lantaran sebab kecil. Jadi antar suku ke suku mereka berperang satu sama lain tanpa masalah yang besar.
Kadang-kadang kan hanya ingin mempertahankan nama besar suku, kadang-kadang lantaran lomba kuda, sehingga mereka itu yang kalah masa nggak terima lalu membunuh kuda yang menang, kemudian yang menang karena dibunuh nggak terima, sehingga terjadi peperangan yang bertahun-tahun sampai 24 tahun. Jadi itu yang terjadi antara suku-suku, mereka perang tanpa henti. Kemudian yang kelima, mereka suka minum minuman keras. Jadi di tiap-tiap pertemuan pesta mereka minum bersama, minum minuman keras sampai mereka mabuk. Atau di kedai-kedai itu sudah menyiapkan minuman keras untuk minum keras. Bahkan dalam rumah tangga pun mereka sehari-hari banyak yang minum minuman keras. Dan bahkan simbol kehebatan orang itu ketika dia itu mampu minum minuman keras yang banyak dan kemudian yang merek-merek yang mereka miliki dengan yang keras itu. Kemudian yang terakhir pergaulan bebas dan bersih. Nah, itu yang satu sama lain itu bisa kita melihat mereka itu pergaulan bebas dan persinahan. Mereka kumpul lagi perempuan tanpa nikah dengan pernikahan. Bahkan ada tradisi perempuan itu bisa berkumpul dengan bermacam-macam laki-laki. Nah, kemudian setelah punya anak dia mengundang qaid, mengundang dukun untuk menentukan siapa nih ayahnya, siapa. Nah, lalu dia dinisbahkan. Itu yang terjadi. Jadi kondisi sosial budaya Arab pra-Islam itu yang pertama mereka itu adalah musyrikun. Ini penyembah berhala. Yang kedua mereka itu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Yang ketiga perbudakan yang mereka rela dan melakukan juga tidak manusiawi. Kemudian yang keempat itu berperang antara suku disebabkan hal-hal yang kecil. Kemudian yang lima suka minuman keras. Kemudian yang terakhir itu pergaulan bebas. Nah, berikutnya saya akan melihat kondisi religius keagamaan di Arab pra-Islam. Yang pertama mereka itu fatalisme. Jadi fatalisme mereka itu meyakini bahwa hidup ini ya karena lewatnya waktu, yakni mati karena tua, ya barang rusak karena lama. Jadi dia itu tidak menerima apa adanya karena peluang waktu. Mereka tidak meyakini. Ya kalau bahasa kita itu fatalisme itu mendekati ad-dahriyah bahasa Arab. Yakni mendekati ateisme lah. Dia tidak meyakini adanya Tuhan. Ya alam itu berjalan begitu saja. Kalau terjadi ya terjadi secara alamiah. Dan ini jumlahnya tidak banyak. Kemudian yang dua itu paganisme. Paganisme itu artinya penyembah berhala. Jadi ini yang paling banyak. Jadi mayoritas penduduk Arab itu adalah paganisme sebelum Islam itu masuk penyembah berhala. Maka karena itu ketika Islam itu masuk ke Arab itu yang paling berhadapan adalah banyak berhadapan dengan penyembah-penyembah berhala, terutama suku Quraisy, Bani Tamim dan juga suku yang lain gitu ya. Nah, maka kita tahu di dekat Ka'bah itu banyak berhala-berhala yang mereka sembah. Yang paling terkenal adalah berhala Lata dan Uzza. Kemudian yang ketiga, mereka itu Allah sebagai super Tuhan. Jadi mereka Allah itu mengakui keberadaannya Allah, tapi meyakini di bawahnya adalah dewa-dewa. Sebagai tawasul untuk menuju Allah itu melalui dewa-dewa itu. Jadi tetap mereka itu tidak mentauhidkan Allah, meyakini adanya Allah, tapi meyakini yang lain sebagai tawasul untuk menuju Allah. Kemudian yang terakhir itu monoteisme. Monoteisme itu artinya apa? Mereka masih bertauhid, meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Dan ini mereka itu masih mendapat warisan dari agama Nabi Ibrahim atau dari yang murni. Mereka itu yang murni dari Nabi Ibrahim. Mereka itu masih meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Dan jumlahnya tidak banyak. Ya, seperti yang itu beberapa novel dan beberapa yang lain itu masih meyakini, tapi jumlahnya tidak banyak. Jadi kondisi religius itu ada fatalisme, yaitu mereka adalah ateis, dia tidak meyakini keberadaan Tuhan dan sesuatu itu berjalan sesuai dengan waktu, dan kalau mati karena perjalanannya waktu, kalau rusak karena perjalanan waktu. Yang kedua adalah paganisme, yaitu penyembah berhala. Dan ini yang paling banyak. Yang kedua meyakini Allah, tapi juga meyakini dewa-dewa. Kemudian yang terakhir dia monoteisme atau tauhid, masih meyakini keesaan Allah. Kemudian yang terakhir kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik itu
Arab pra-Islam itu adanya persaingan antara Persia dengan Romawi. Ya, di situ persaingan yang mana Persia itu adalah Majusi, yaitu penyembah penyembah api, sedangkan Romawi itu adalah beragama Kristen. Nah, itu menarik politik karena Arab itu satu sisi itu dia mengikuti Persia, satu sisi mengikuti Romawi. Namun berikutnya setelah jatuhnya Persia dan menangnya Romawi, maka politik lebih dekat kepada Romawi dan politik semuanya digerakkan oleh Romawi. Inilah mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Jadi kesimpulannya bahwa peradaban Arab pra-Islam ini sangat berbeda dengan peradaban Islam. Di mana peradaban Arab sebelum Islam itu disebut namanya masyarakat jahiliyah. Kenapa disebut masyarakat jahiliyah? Kalau mereka itu tidak mengenal tentang keesaan Tuhan. Tidak mengenal dengan artian yang mayoritas. Walaupun sebagian mereka masih ada yang bertauhid, tapi yang mayoritas mereka itu adalah dia tidak mengakui tentang keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Mereka lebih banyak meyakini tentang berhala. Kemudian yang kedua, mereka itu peradabannya sangat lemah. Mereka itu satu sama lain bermusuhan, berperang tanpa henti. Masalah-masalah yang kecil mereka terbawa perang, sehingga tidak pernah merasakan kedamaian. Kemudian yang ketiga, mereka itu perbudakan merajalela, di mana-mana mereka itu menekan satu sama lain dan budak diperlakukan seperti binatang. Kemudian ketiga, mereka itu anak perempuan dianggap satu aib, sehingga mereka itu dibunuh, dikuburkan hidup-hidup karena mereka khawatir membawa aib, terutama ketika perang. Kemudian berikutnya mereka itu minum-minum sudah dianggap satu hal yang biasa, bahkan menjadi kebanggaan satu sama lain. Kemudian permainan perempuan, pergaulan bebas bersatu pandangan. Kemudian masalah keagamaan sebagian besar adalah mereka adalah penyembah berhala. Mereka penyembah berhala, mereka itu. Kemudian yang kedua itu adalah mereka meyakini Allah, tapi juga meyakini dewa-dewa. Kemudian berikutnya mereka tidak meyakini Tuhan, ateis, yang disebut namanya yaitu ad-dahriyah bagi mereka. Kemudian yang terakhir masih ada yang bertauhid namun sedikit. Kemudian masalah politik mereka itu lebih banyak dikuasai oleh Romawi, walaupun pada awal tarik mandi antara Romawi dan Persia. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.